Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku Vivi Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Al-Fatih. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini Pak, indeks harga saham gabungan lebih dominan tertekan dan tadi pun juga sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.641 dan tampaknya ini juga merupakan level intraday terendah di beberapa bulan terakhir. Namun kabar baiknya adalah di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau dan menembus kembali di level 6.700-an. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda? Pembalikan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua hari ini, apakah ini merupakan salah satu bentuk perlawanan dari IHSG setelah beberapa hari perdagangan terakhir lebih cenderung tertekan cukup dalam, Pak Al-Fatih? Iya, beberapa hari terakhir ini kan indeks kita turun cukup dalam ya karena penurunan dari GoTo gitu ya, sementara dari sektor-sektor yang lain itu tidak banyak mengalami perlawanan gitu ya. Nah, tapi hari ini kita bisa melihat bahwa mulai ada rebound dari beberapa saham caps yang mempengaruhi indeks, diantaranya saham perbankan, ya, kemudian juga pertambangan ya, termasuk adanya aksi korporasi ya di saham batubara. Gitu ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan indeks kita menguat gitu ya, dan wajar terjadi penguatan karena penurunan yang telah terjadi dalam beberapa hari ini terhadap saham-saham blue chips itu juga sudah cukup dalam ya, sehingga menjadi menarik evaluasi. Baik, potensi untuk IHSG dalam jangka pendek Pak Al-Fatih, apakah esok hari penguatan masih akan terus berlanjut tidak? Kalau saya melihatnya positif ya. Pertama karena memang dari pola penurunan dari Oktober Desember nih, kalau dari channelnya ini udah di dalam support ya. Jadi ini rebound dari support dan juga pola pergerakan ada pattern ya, pola sampai akhir November itu ini juga sudah target penurunannya. Jadi potensi kenaikannya ada. Apalagi kita lihat saham-saham yang menguat ini adalah saham-saham blue chips ya, dan saham blue chips yang ada ini juga punya upside yang masih lumayan lah. Jadi saya rasa masih ada, mungkin akan mencoba ke arah mendekati 6.800 dulu. Nanti kalau 6.800 berhasil dilampaui, selanjutnya ke arah 69 sampai 6950. Baik, beberapa perbankan big cap Pak Al-Fatih hari ini tampaknya berbalik arah setelah tertekan cukup dalam. Saya akan coba bahas dari BBCA terlebih dahulu. Kalau kita flashback pada pekan sebelumnya, BBCA merupakan saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Di antara perbankan big cap lainnya, BBCA tampaknya penjualan asing cukup besar di sini. Hari ini berbalik arah, menguat di 8.700-an di 1,646%. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi hari ini dan jangka pendek hingga akhir tahun untuk BBCA? Jadi kita lihat bahwa akhir pekan yang lalu sebenarnya sudah mulai ada penguatan ya, tapi masih belum signifikan dari 8.350-an gitu ya. Nah, penguatan ini juga udah di area-area support yang relatif kuat ya, karena ini kan harga-harga terendah sejak September gitu ya, dan penguatan ini saya rasa masih akan berlanjut. Nah, kalau ditanyakan sampai akhir tahun, mungkin akan mendekati 8850 sampai dengan 9100 kembali gitu ya, dengan batas risikonya di 8500, 8450. Baik, bagi investor yang belum sempat berpartisipasi hari ini ketika sesi pertama dibuka esok hari, tetap direkomendasikan cicil beli paling tidak, Pak? Ya boleh, sebagian nanti kalau misalnya ada koreksi di 8575 ya, mungkin bisa dicoba lagi. Baik, saya akan coba bergeser ke perbankan big cap lainnya, Pak Al-Fatih. Kita ke BBRI terlebih dahulu. Hari ini juga di sesi kedua, BBRI tampaknya ditutup di zona hijau. 4850 di 1,04% dan tadi juga sempat menyentuh ke level terendahnya di 4760, Pak.
Ya, jadi Kamis yang lalu itu juga sudah mulai rebound ya, tapi hari Jumatnya koreksi sedikit ya. Nah, hari ini melanjutkan reboundnya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari pola yang terbentuk dari Oktober, ini ada up channel ya, jadi channel naik. Dan bahkan kalau kita lihat dari Mei, ini ada satu pola segitiga ya, triangle yang sangat bullish gitu ya. Tapi paling tidak jangka menengah ini targetnya ke 5.000, dan 5.000 kalau bisa tembus, ini bisa ke arah 5.200, bahkan mungkin ke 5.400 gitu. Batas resikonya di 4670 ya untuk jangka pendek menengah. Baik, BBCA kemudian juga PBRI. Kita beralih ke BMRI, Pak Al-Fatih, yang sebelumnya sempat koreksi cukup dalam dan hari ini menguat tipis di 0,25% dan tampaknya belum mampu menyentuh ke atas level 10 ribuan ini. Apakah pola pergerakannya juga sama, Pak Al-Fatih, termasuk juga rekomendasi untuk BMRI? Ya, jadi BMRI mungkin akan terkena sentimen sektoral gitu ya. Kalau kita lihat kan memang setelah mencapai level-level menjelang di 11.000 ya, sempat menyentuh 11.000 itu kan harga tertinggi selama ini, sehingga kemudian terjadi satu koreksi yang cukup dalam ya dalam beberapa seminggu pekan yang lalu gitu ya. Nah, sekarang ini sedang berada di level-level terendah sejak uh, akhir Oktober ya. Terendahnya kan sempat di sekitar uh, sorry, sempat di sekitar 9.800 ya, 9.825 gitu ya. Nah, ini kan hari ini rebound dari level-level itu. Nah, saya rasa dia mungkin akan rebound, tapi mungkin juga nggak jauh-jauh juga dibandingkan bank yang lain yang mungkin ke arah 10.200, 10.300 ya. Jadi dari segi persentase mungkin nggak terlalu banyak. Saya cenderung melihat dia konsolidasi, penguatan dan konsolidasi. Oke. Baik, bergeser ke BBNI, Pak Al-Fatih, hari ini tampaknya berbeda arah dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, 9525 melemah di 0,26%. Jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, pergerakannya juga mungkin relatif kurang dinamis nih, Pak. Kenaikan juga tidak cukup signifikan, pelemahannya juga tidak terlalu dalam, Pak Al-Fatih. Mungkin apa namanya, karena dia yang paling kecil ya di antara 4 yang bank besar ini, jadi dia nggak terlalu diminati gitu, karena biasanya kan memang big fund itu dia mencari yang paling besar gitu. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya ada pola yang sejak bulan Juli ini ya dalam pola channel juga ya, channel kenaikan gitu, sehingga masih punya potensi kenaikan. Memang kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir pergerakannya tipis-tipis saja, tapi dia tetap bertahan di atas 9350, 9375 sebagai support dari channel kenaikan sejak Juli gitu ya. Jadi ini masih oke. Hanya memang harga tertinggi di 97, 9650 ini memang itu harga tertinggi sejak 2017 ya. Jadi memang Ya. untuk melampauinya perlu tenaga yang lumayan besar gitu ya. Baik, masih direkomendasikan cicil beli, Pak? Masih. Oke, review dan proyeksi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini tampaknya berbalik arah dan menopang penguatan indeks harga saham gabungan, kecuali BBNI yang ditutup di zona merah di sesi kedua hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari perbankan kita bergeser ke teknologi, Pak Al-Fatih. Ini juga cukup menyita perhatian sampai hari ini. Goto masih mengalami tekanan yang cukup dalam, 6,45%. Masih menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dan sudah ditutup di level 87. Di pekan sebelumnya kami juga sempat singgung, Pak Al-Fatih, jika skenario ini tetap berjalan untuk beberapa hari ke depan, bukan tidak mungkin Goto untuk menembus di bawah level 50-an. Bagaimana analisis Anda koreksi dalam yang kembali terjadi untuk Goto hari ini? Ya, sentimennya kan setelah pemegang saham pra IPO gitu ya, diizinkan kemudian penjualan, dan bagi mereka level-level ini masih sangat menguntungkan ya, jadi masih banyak juga yang melakukan penjualan. Kalau kita lihat dari pola-pola yang ada sih memang tidak menutup kemungkinan ya sampai angka 50 gitu ya, tapi ya kita lihat aja seperti apa, karena yang tadi saya sampaikan bahwa untuk jangka pendek mungkin tekanan jual masih akan cukup tinggi. Oke, lebih ke arah wait and see, Pak Al-Fatih Ya, untuk saat ini? betul ya, belum. Baik,
Ada Gotoh yang hari ini menjadi pemberat melemah di 6,45%, sudah menembus di 87-an pemirsa dan lebih direkomendasikan wait and see, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.